Saya kan bagian dari panitia. Jadi malam ini saya sharing kesan-kesan mereka. Gitu ya. Jadi teman-teman, eh, mohon maaf saya nggak baca komen dulu ya. Mohon maaf, maaf banget. Jadi yang pertama, saya mau bahas-bahas ini ya. Saya bukan fans berat banget, bukan. Saya pertama kali yang naik yang apa namanya ya, pertama kali nyampe ke Pulau Kangean, itu saya cuma, wah ini anaknya nih beda nih, anak ini beda nih. Gini loh, pas nyampe ke kapal, banyak orang nyapa gini kan, Mila, Valen. Apa yang saya pandang itu bukan karisma, bukan orangnya, cantiknya. Kalau banyak yang nanya, Kak Mila cantik nggak, Kak Valen ganteng, saya akui mereka berdua emang cantik, perempuan, laki-laki. Tapi yang saya nilai itu apa? Adab. Setuju nggak? Adab mereka tuh luar biasa. Nggak semua orang punya adab seperti itu ketika sudah di atas, ya kan? Nah, makanya apa namanya, mereka itu benar-benar adabnya tuh luar biasa ya. Itu kesan yang saya ambil dari mereka. Nah, jadi nggak semua orang yang sudah di atas, ya kan? Eh, apa namanya, nggak semua orang yang sudah di atas itu adabnya masih stabil. Nah, saat ini mereka adabnya itu masih steril, masih stabil, masih konsisten. Dan kita doakan ya, kita doakan mudah-mudahan ini adabnya mereka. Poin penting itu adab ya guys. Jadi poin penting itu teman-teman, bagi seseorang yang tenar itu adabnya tuh harus dijaga. Makanya saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan adab mereka itu selalu seperti itu. Jadi nggak berubah. Nah, itu yang bikin saya tuh apa namanya ya, seneng. Ngefans nggak sama Milen? Kalau nanya gitu, saya ngefans, tapi saya lebih ke senang. Saya suka anak ini, ya saya suka gitu loh. Saya senang karena adabnya tuh eh, bener-bener membawa kesenangan tersendiri gitu loh. Paham nggak sih teman-teman? Jadi gitu. Oke, oke. Jadi yang pertama itu fakta. Saya yang bicara fakta bahwa mereka itu kita harus akui bersama bahwa mereka itu adalah bintang. Jadi mereka itu mampu menyinari alam semesta ini ya. Tentunya seluruh Indonesia. Ini ingat, ini garis besar. Ini kesan saya ya. Kalau punya teman-teman punya pemikiran lain tidak masalah. Ini versi saya. Loh, kenapa Kak seperti itu? Berarti Kakak nggak menghormati yang lain? Enggak, ini garis besar ya. Ini harus digaris besar. Saya semuanya cinta, saya semuanya sayang, saya semuanya respect terhadap mereka top 10 khususnya, baik April, Tasya, semuanya. Namun anak berdua ini beda dengan yang lain. Oke. Jadi anak berdua ini adalah talenta muda yang masih bocah tapi memiliki etos kerja yang luar biasa. Ini satu. Nah, jadi yang ingin saya bahas adalah kesannya itu apa sih Kak? Kedatangan Milen itu apa? Sehingga kok banyak peminat, banyak penarik. Kok bisa gitu loh? Padahal ini masih bocah. Nah, jadi kok bisa nih anak ini kok apa namanya ya? Istilahnya kok bisa tuh mampu mengguncang seluruh elemen gitu. Karena di Kangean ya. Ya, itu betul. Malam ini nggak ikut live ya. Nanti saya bahas lagi ya. Jadi intinya saya akan bahas ini kesan-kesannya dulu. Jadi ini akun teman-teman ya, diikuti ya, karena saya akan bahas full ke depannya kesan-kesan mereka selama di Kangen, baik itu lucu, baik itu sedih, baik itu bahagia dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah fakta. Jadi ini fakta loh, ini fakta bahwa kehadiran Milen itu di Kangen itu banyak masyarakat luar umumnya seperti teman-teman nih, banyak masyarakat luar itu yang tahu Pulau Kangen. Itu satu, ingat, itu satu. Ini fakta loh, ini fakta banget, ini fakta. Jadi banyak orang luar itu tahu Pulau Kangen itu gara-gara Milen. Oke, ini pertama satu. Baik itu dari Jakarta, baik itu dari Sulawesi, baik itu dari mana aja. Oke, jadi fakta pertama, banyak orang-orang luaran Pulau Kangean itu yang tahu Kangean gara-gara mereka. Ingat, ini satu ya. Tapi ini banyak banget faktanya. Jadi ini banyak fakta loh ya guys. Jadi yang pertama itu. Jadi pertama itu mereka itu mampu memberikan dampak yang signifikan bagi
pencinta Milen umumnya yang ada di luar Kangean loh guys. Jadi yang ada di luar Kangean, betul Kangean mendunia betul. Nah, saya nggak fokusin ke yang iri. Iri itu adalah hak mereka, nggak apa-apa. Teman-teman jadi nggak usah fokus ke sana ya, fokuskan aja ke mereka gitu ya. Jadi yang pertama apa namanya yang ingin saya bahas itu fakta dulu, bahwa fakta mereka itu mampu semua masyarakat, terutama di luar Kangean loh, itu banyak yang tahu. Banyak loh yang dari kota Sumeneb, banyak yang dari Jawa itu hadir ke Pulau Kangean untuk menyaksikan mereka berdua. Kok bisa? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang apa namanya yang harus dipertanyakan. Nah gitu ya. Jadi yang pertama itu Milen ini mampu membawa daya tarik sendiri. Semua elemen itu sampai datang ke Kangean, sampai menyaksikan Kangean. Ternyata Pulau Kangean itu luar biasa indahnya. Jadi saya pribadi mengucapkan hatur nuhun. Terima kasih banyak buat orang Kangean pertama, orang Kangean yang mampu mensukseskan acara Milen. Bosannya merinding nih. Jadi mampu mensukseskan acara Milen ini sehingga ini luar biasa. Terkhusus monggo nggak apa-apa. Terkhusus yang pemuda-pemudi yang mampu kondusif acara ini. Ya ini satu. Oke, kita lanjut ya. Terus fakta kedua apa Kak? Nah, ini fakta kedua itu jaringan. Ini jaringan, oke jaringan. Jadi gini guys, ini saya pertama jaringan. Jadi ini awalnya ceritanya. Panitia saya parkir lah. Itu pas duhur, pas pagi, pas siang, sore, itu jaringan tuh aman, tentram, damai. Saya berpikir, loh ini nggak mungkin sinyal itu rusak. Saya yakin, jamin persen. Karena terus terang loh teman-teman, jaringan di Pulau Kangean itu luar biasa. Artinya sangat-sangat apa namanya ya, sangat-sangat boom lah, meledak lah gitulah, sinyalnya baik lah, bagus lah, sehingga saya pikir nggak mungkin. Saya yakin walaupun banyak orang yang nge-live, saya banyak yang itu pikiran saya, ingat pikiran. Jadi walaupun banyak yang live, saya yakin ini sinyalnya aman. Kita tahu semua, oke? Kita semua tahu bahwa ketika mereka jangan show, JR itu masih aman loh sinyal. Tapi pas ketika udah show, langsung tampil. Kita semua tahu loh guys. Cuma paling 5 menit yang lancar. Ke belakangnya udah hancur. Sampai saya WA loh. WA saudara. Sampai nanti di mana? Nggak masuk. Serius, nggak masuk. Saya login ke TikTok ya. Saya login ke TikTok itu terpental. TikTok itu terpental. Serius. Saya kaget itu. Saya bilang langsung, saya nelpon sama orang, sama saudara lah. Minta tolong belikan paket. Tapi saya nanya ke teman, saya cek paket saya masih banyak. Karena saya isi waktu itu 200 GB. 200 GB buat khusus emang buat live mereka. Nah, tapi saya cek itu masih banyak. Masih sekitaran 150 GB, itu masih banyak loh paket saya. Itu kemarin. Terus saya tanya-tanya lagi, Kak, sampean jaringannya enak nggak? Lemot. Saya tanya juga, sampean jaringannya enak nggak? Lemot. Jadi itu yang pertama adalah jaringan. Ini nggak bisa dipungkiri loh. Ini nggak bisa dipungkiri. Ini kedua fakta bahwa kehadiran mereka itu merusak sinyal yang ada di Pulau Kangean. Umumnya itu di desa Angkatan. Oke, itu di desa Angkatan. Jadi fakta kedua itu merombak ambing sinyal yang ada di Kangean. Ini fakta kedua loh ya. Yang kedua itu ya terkait sinyal. Jadi sinyalnya bener-bener hancur. Bener-bener amburadul, karena pikiran rasanya tuh sinyal Kangean itu luar biasa, bahkan bisa nyampe pokoknya sinyalnya aman lah, itu pikiran. Tapi kita semua tahu sinyal di Kangean banyak orang-orang yang nyari sinyal, cari apa namanya, pokoknya mereka lag ya. Jadi teman-teman, itu fakta kedua tuh sinyal. Jadi kemarin sinyal saya tuh diombak-ambring di HP saya. Kemudian apa namanya? Sinyal banyak, pokoknya sinyalnya hancur. Oke. Kalau TikTok Andita. Betul. Nah, itu ya. Terus fakta ketiga apa sih Kak? Nah, ini nih, fakta ketiga ya. Jadi gini. Fakta ketiga tuh follower termasuk saya pribadi ya. Termasuk saya pribadi. Pertama teman-teman, saya ingin sharing nih. Saya nggak ada niatan untuk cari follower satu aja, nggak ada niatan. Siapa telepon?
Maaf, saya sedang sibuk, saya sedang ngejelasin Milen. Mohon maaf yang nelpon saya tolak ya, mohon maaf. Oke, itu follower ya. Jadi yang pertama itu saya nggak ada niatan. Jadi cuma gini nih, saya bikin live. Live saya kan ini cuma buat karaokean ya, paling cuma buat karaokean. Eh, penontonnya tuh paling 10 ya. Ya, paling saya tuh maksimal tuh 10 orang itu penontonnya. Tapi saya cuma gini nih. Hello guys, apa namanya? Malam ini iya malam ini kita akan konser ya bersama Milen yang dari saya nggak sampai selesai tuh pembahasan tiba-tiba itu ya nelpon biasa tadi ya, ini kurang asem ya nelpon jadi ini brengsek lah pokoknya ganggu ini jangan nelpon lah guys, saya sedang sibuk ini. Jadi follower itu ya tiba-tiba saya naik drastis banget, komenan gila banget, komenan tuh pokoknya apa ya guys, pokoknya gitulah ya. Dari apa? Itu efek Milen, masya Allah, itu luar biasa ya, tabarakallah. Jadi intinya adalah mereka itu adalah salah satu icon, salah satu saya nggak bilang karisma ya, karena semua orang punya karisma masing-masing ya. Tapi yang saya bilang itu adalah mereka mampu daya gedor, daya tarik, mereka itu mampu menarik semua elemen, bukan cuma yang remaja, tapi dari bocah yang tingkat SD, SMP, nenek-nenek, bahkan orang tua sekalipun ya. Itu yang harus dipahami. Jadi follower saya ya umumnya itu saya nggak pernah nyampe 100 orang, itu paling mentok itu cuma apa namanya 10 orang. Nah kemarin itu langsung 10.000 penonton ya, 10.000 penonton, dan teman-teman saya juga ada yang sampai 10.000, 100.000, itu gila banget. Kok bisa? Itu penontonnya luar biasa, ya kan? Nah, jadi yang saya bingung itu kalian tuh luar biasa. Fanbase-nya Milen ini luar biasa. Karena kalau mereka sampai disatuin, tanda kutip loh ya, tanda kutip, mereka akan benar-benar mengguncang, ya, benar-benar akan mengguncang seluruh elemen khususnya di kangen. Artinya apa? Artinya mereka ini membawa dampak tersendiri gitu loh buat mereka. Jadi teman-teman, Milen ini ketika sudah di kangen itu semuanya fokuskan ke Valen. Kayak contoh nih kejadian lucu, banyak toko yang nggak ada orangnya, banyak toko ditutup, banyak yang pokoknya untuk menghadiri mereka itu belum tampil, tapi mereka menyambut, sehingga banyak yang toko-toko itu pada nggak ada orangnya, nggak ada dan lain sebagainya lah pokoknya, karena efek mereka ya. Yang bikin saya senang itu adalah adab, ya kan. Jadi yang bikin saya senang itu kepada mereka itu adab, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa kesan yang saya ambil ya terkait masalah fakta orang tahu Kangian. Ini nggak bisa dipungkiri loh buat masyarakat Kangian, khususnya Kecamatan Arjasa ya. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kehadiran Milen di Kangian itu banyak orang hadir di Kangian, ya kan. Tapi ingat loh guys, ini kita nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus berterima kasih ke siapa? Ke tuan rumah, ya kan. Mereka yang mampu mendatangkan seorang Milen yang sekarang itu sedang naik daun, ya kan. Nah, jadi kita doain mudah-mudahan tuan rumah, ya kan, khususnya yang sudah undang Milen, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan seperti air sungai yang tidak henti intinya. Karena saya tahu guys, jadi itu nggak ada biaya murah berdatang berapa ya. Jadi kita doain mudah-mudahan yang punya hajat, mudah-mudahan beliau itu dikasihkan rezeki yang berlipat-lipat setelah kedatangan Milen. Terkhusus apa namanya ya, istilahnya Pulau Kangen banyak dicari orang, apa namanya, pokoknya intinya seperti itu ya guys. Nyai ya, Ibu Nyai itu sudah bikin caption statement bahwa sempat gagal, mau sempat dijegal, mau sempat seperti itu dan seperti ini pas Milen kemarin mau tampil, tapi alhamdulillah atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala mereka tetap lancar sampai acara sukses dan seperti itu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesan yang pertama itu yang saya ambil itu adalah
adab. Jadi adab mereka tuh sangat-sangat luar biasa. Saya berharap sebagai warga Kangean yang didatangkan milik yang melaksanakan Valen ke sini, saya berharap attitude mereka lebih ke adab. Saya berharap mudah-mudahan nggak berubah. Itu harapan nomor satu. Saya nggak nilai suara, serius. Pokoknya banyak nih, banyak yang, suara Mila bagus, suara Valen. Guys, saya suka suara Tasya, saya suka suara April, saya suka suara Robi, Shakira, semua saya suka. Betul ya. Ingat, saya semuanya suka suara. Suara itu bagian bonus, tapi yang jarang orang punya itu adab. Ya, adab itu nggak semua orang punya loh guys. Ingat, ini garis besar ya. Jadi nggak semua adab mereka tuh punya gitu. Nah, jadi kemudian terus apa namanya? Pas kemarin di Kangean, tahu nggak ada keciduk, tapi saya nggak punya foto ya, nggak punya fotonya. Tapi gini, Valen itu sampai gini, Valen, apa ya istilahnya, ini angkat tangan karena sudah nggak mampu. Banyak orang-orang, khususnya keluarga, khususnya teman-teman keluarga yang ini loh, apa ya istilahnya, yang punya hajat, masuk ke rumah tiba-tiba foto itu dari pagi sampai sore. Gila nggak tuh? Gila banget. Karena apa? Valen sampai katakan, ini ya Allah, kata Valen, saya nggak mampu nih, saya nggak mampu. Maksudnya ke orang-orang ya, saya nggak mampu sudah nih, saya capek banget. Itu luar biasa ya. Itu tuh anak pesantren. Jadi gitu ya. Jadi sampai itu antusiasnya Kangean. Pokoknya Kangean ini luar biasa. Saya terima kasih banyak ya, saya sebagai warga Kangean, mewakili Kangean, udah menyambut Melen dengan sangat baik, udah menyambut mereka kedatangannya baik dari perjalanan nyampe sampai mereka pulang kembali. Itu luar biasa. Saya suka banget sama orang Kangean karena mereka benar-benar ngejaga, benar-benar antusias menyambut kedatangan mereka bagaikan seorang presiden loh. Ya iyalah, Rami karena nggak pernah kedatangan. Kata siapa bro? Kemarin tahun 2013 kalau nggak salah, itu ada ada Irwan DA2 datang ke Kangean, juga rame pol. Tapi yang saya maksud di sini itu antusiasmenya itu sekarang yang sedang menyala ini. Jadi antusiasnya sekarang yang saya maksud. Tapi dulu 2013 itu ada, kita ngedatangin Irwan juga. Kemarin juga ada kita kedatangan, pokoknya ada ya. Jadi bukan mentang-mentang pulau kecil, nggak segitu ya. Walaupun ini pulau, tapi warganya tuh luar biasa. Banyaknya luar biasa. Karena kalau satu aja kecamatan, kurang satu, ini akan dijadikan kabupaten. Tapi cuma kurang satu kecamatan. Jadi gitu. Ya, jadi banyak statement yang, ya iyalah pulau. Ya Rami itu nggak suka ya, tapi saya nggak bales, tapi saya bales di sini gitu. Saya nggak, itu di komenan ya, komenannya orang-orang saya lihat di VT ya iyalah Rami karena pulau gitu. Nah itu sebenarnya nggak gitu ya. Tahun kemarin 2013 2000 berapa ya, itu kemarin itu apa namanya, mendatangkan Irwan juga DA2 ya kan. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman khususnya saya mengingatkan, jadi untuk teman-teman nggak usah ambil pusing masalah yang haters, itu udah lumrah ya, jadi nggak usah tanggepin. Kemudian masalah apa yang saya ingin bahas itu masalah tentang rezeki apa. Nah ini nih, ketika saya punya saudara namanya Makam Sari, mungkin sedang nonton nggak Makam Sari sama ini, pokoknya kalau nonton semoga dengan yang laris. Saya punya saudara namanya Makam, bukan saudara ya, tetangga ya. Itu saya tanya kemarin pas awal-awal, jadi pas acara itu sudah paginya, itu kan memang suka jualan ya, jualan kayak sosis, jual pop es dan lain-lain ya. Itu saya tanya, gimana kak penjualan hari ini? Alhamdulillah dek. Apa namanya, awalnya biasanya 1, sekarang 3, biasanya 1, sekarang 4. Itu masya Allah. Itu juga ngalir ya rezekinya kepada ini apa namanya, orang pedagang kaki lima tuh, itu rezeki yang ngalir. Jadi anak ini bukan cuma datang nyanyi, enggak serius. Ini fakta loh, ini fakta, bener-bener fakta nih. Jadi mereka datang bukan cuma datang
nyanyi konser happy happy dapat uang, dapat banyak. Enggak gitu ya. Itu emang tujuannya emang ke sana, emang nyanyi, emang mereka. Masa yang datang ke sini jualan? Enggak. Jadi yang saya maksud itu dampak positifnya, dampak apa namanya? Dampak positifnya ke yang lain kayak pedagang kaki lima, pedagang-pedagang yang lain, kaki lima khususnya, itu ngalir rezekinya. Terutama ke saya. Apa saya? Ini follower saya tiba-tiba naik. Ini udah rezeki. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah berharap. Tapi kalian itu yang luar biasa. Milen ini maksudnya saya. Ini dampaknya maksudnya loh. Karena anak ini apa ya? Masya Allah pokoknya betul Kak. Mon, rezekinya tuh mereka betul banget. Jadi mereka datang itu bukan cuma untuk nyanyi, ya kan? Tukang parkir pun kebagian. Sepakat. Tukang parkir juga kebagian. Jadi intinya teman-teman, kita doain bersama mudah-mudahan anak berdua ini dimanapun mereka tampil, dimanapun mereka show, itu sehat ya. Jember hadir, terima kasih ya. Jadi kita doain mudah-mudahan dimanapun mereka tampil, dimanapun mereka show, kita doain mudah-mudahan mereka sehat, karena kesehatan itu utama yo, itu rezeki utama. Gitu ya teman-teman. Ini orangnya nggak sembuh, betul. Jadi gitu ya. Jadi selama di kangen itu ya Allah banyak banget. Tapi saya akan bagi live ini, maksudnya cerita ini akan saya bagi part-part gitu loh ya. Maksudnya project saya ke depannya, akun ini loh ya, akun saya akan bahas Milin ke depannya. Monggo, makasih loh ya. Jadi saya akan bahas project ke depannya terkait Milin, baik bukan cuma di kangen ini ya. Pokoknya saya akan bahas ini ke depannya. Itu project saya. Tapi yang jelas ini lebih ke apa ya? Lebih ke sharing ya. Ini lebih ke sharing. Maksudnya nggak mau ngebahas yang saya nggak tahu gitu loh. Jadi yang apa namanya? Yang saya ingin bahas itu adalah kesan-kesannya ataupun sharing-sharingnya gitu ya. Saya tahu kangen gara-gara Milin. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang fakta pertama itu adalah banyak orang di luar Kangian itu tahu Kangian gitu loh ya. Maka itu gara-gara siapa ya? Ini gara-gara mereka berdua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, yang saya ucapkan tadi apa adalah mereka ini adalah salah satu fenomenal, salah satu bentuk yang benar-benar luar biasa. Ingat, saya tegaskan kembali, mereka masih bocah, tapi apa namanya, jiwa mereka, adab mereka yang bikin mereka tuh dicintai oleh masyarakat, terutama masyarakat Kangian gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk rasa syukur saya sebagai warga Kangian. Alhamdulillah Kangian pelan demi pelan mereka sudah banyak orang yang tahu ya kan, banyak yang tahu orang Kangian seperti apa. Mudah-mudahan, saya berharap banget dan berdoa semoga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Kangian itu akan dibanjiri oleh rezeki setelah kedatangan mereka berdua ini. Karena saya yakin Kangian juga akan ikut dampaknya. Ya ini nih salah satunya. Banyak orang yang tahu Kangian. Jadi mudah-mudahan kedatangan mereka berdua ini semoga nanti, mungkin lain hari, lain bulan, lain tahun, mudah-mudahan Kangian tambah apa namanya? Pokoknya tambah menyala seperti itu ya. Di Malaysia orang Kangian terkenal bos, betul Kak, betul banget. Maka ini kan juga yang punya hajat itu kan juga orang Malaysia, kepala besar itu, ya kan, apa aja semua nih, gitu. Jadi teman-teman, kesan yang saya ambil dari mereka berdua, kesimpulannya adalah mereka itu adalah anak baik. Mereka itu adalah salah satu bentuk yang sangat luar biasa bagi saya loh ya, bagi saya, karena mereka berdua itu adalah apa ya, pokoknya bibit yang benar-benar dicari ya, benar-benar dicari oleh semua pencinta. Jadi kalau saya nanya nih ke teman-teman, apa yang kalian suka? Saya yakin yang kalian suka itu adalah attitude mereka, kemudian adab, itu yang kalian suka. Suara itu bonus kan, ya kan? Jadi mereka itu apa namanya ya? Intinya
adab mereka itu langka. Itu yang saya suka dari mereka, gitu ya. Gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin masih melekat. Ini loh saya loh, nggak usah kemana-mana, saya pribadi saya pribadi saya nggak punya niatan buat ngelip gitu. Saya penontonnya tuh paling 10 orang, masya Allah, paling, karena saya cuma karaokean pakai ini nih. Saya biasanya pakai karaokean gini nih. Mana sih ya, ini nih, kelihatan nggak sih? Pokoknya gitulah. Jadi paling saya karaokean, tapi penonton saya tuh paling 10. Tapi ketika ketika bahas mereka itu menyala tuh. Kemarin saya nyampe 1.000, masya Allah, itu rezeki ya. Kalian Celong hadir, siap Celong, makasih ya. Jadi gitu, mereka masih muda banget tapi mereka tahu mana gitu, itu kak ya. Jadi banyak dari desa Pajedangker. Kemarin saya sempat nih, ini saya sharing lagi ya. Oke, saya benar, saya ini antusias serius banget. Kemarin saya sempat buka room sama satu kepala desa dari Pajedangker, Bapak Suhrawi ya kalau nggak keliru ya. Ya, jadi beliau itu menceritakan, bukan cerita ya, tapi lebih ke apa ya bahasa Indonesianya, kasta, menyesal. Nah, jadi beliau itu menyesal kenapa nggak dari jauh-jauh beliau hadir, maksudnya tahu bahwa milenial itu akan hadir di Kangean. Karena rencana mereka itu juga mengundang ke desa Pajedangker untuk membuktikan, karena bukan membuktikan ya, untuk menarik daya tarik orang-orang Jawa Timur untuk melihat kondisi jalan. Saya merinding nih. Untuk menarik kondisi jalan tuh desa Pajedangker. Karena kita tahu ya, di desa Pajedangker khususnya Celong, ya kan, orang Celong itu jalannya rusak banget. Jadi Bapak Surawe itu kemarin sharing itu menyesal kenapa nggak jauh-jauh dulu kemarin tahu. Kalau Anda tahu, beliau juga mengundang untuk menarik aparat Jawa Timur khususnya itu biar tahu bahwa kondisi di Celong itu jalannya rusak parah, rusak banget, ya kan. Nah itu kemarin saya sempat buka room orang Kangean angkatan. Jadi itu kemarin Bapak Surawi, makanya banyak orang yang suka sama Valen sama Mela karena mereka tuh bener-bener daya tarik, daya iya bang, jalan Celong parah, betul ya kan. Itu kemarin, makanya Bapak Surawi itu menyesal ya guys, menyesal karena nggak dari kemarin itu tahu info kedatangan Milen. Makanya kita semua tahu ini, sebentar, dari sampai awal penjemputan. Oke. Ini sebentar, ya Allah, ini luar biasa loh antusiasnya masyarakat nih. Ini saya suka banget nih sama orang Kangean ini. Jadi jadi kedatangan mereka itu ya bukan semata-mata mereka buat nyanyi, ya kan, bukan semata-mata mereka hadir di panggung untuk memeriahkan memeriahkan wedding, enggak, tapi mereka juga memberikan dampak energi positif buat semuanya, buat yang jualan, buat tuan rumah, wabil khusus buat Pulau Kangean. Karena sekarang Pulau Kangean itu dikenal Masya Allah, Pulau Kangean itu dikenal oleh sejagat raya sekarang. Sejagat raya sekarang itu tahu bahwa Kangean ini loh Kangean. Gara-gara siapa? Ya ini, gara-gara mereka yang merusak semuanya nih. Nih, gara-gara mereka berdua loh. Ini masih bocah loh guys. Ayo coba nilai. Ini masih bocah yang umur 16 dan 19 tahun, iya kan? Tapi dampaknya ini loh yang banyak masyarakat, banyak masih yang cinta karena itu attitude mereka, ya kan. Jadi itu mereka berdua ini luar biasa teman-teman. Jadi orang yang nggak suka dengan Milen itu mungkin bagi saya karena seperti tadi yang bilang teman-teman, mungkin iri, mungkin dengki, karena kesuksesan mereka itu tidak lepas dari itu, dari dari adab mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih, khususnya wabil khusus itu buat Bapak tuan rumah dan Ibu tuan rumah yang telah susah payah. Itu nggak gampang. Dan saya dengar ceritanya mendatangkan Milen itu awalnya Milen tanggal 19 itu ada acara di Indosiar, konser, tapi karena tuan rumah memiliki niat yang benar-benar tajam,
kepada Valen dan Mila, sehingga mereka terbang ke Jakarta untuk membatalkan acara konser di Indosiar itu, sehingga acara di Indosiar itu dibatalkan. Kan ini Bapak tuan rumah langsung itu meluncur ke Kangian, ya kan. Dan yang kita tahu bersama loh ya guys, ini nggak mudah dan nggak gampang menduetkan mereka berdua. Kenapa kak? Kok susah kak? Ya iya susah. Mereka beda manajer. Satu Mbak Monik, dua Mas Agung. Jadi sulit nih. Kebetulan rezekinya tuan rumah, ya kan. Jadi mereka berdua ini sulit disatuin, sulit banget. Kecuali emang benar-benar rezeki. Ini bukan tentang uang loh ya. Ini bukan tentang uang, tapi uang juga berpengaruh. Tapi ini tentang rezeki mendatangkan mereka. Karena banyak, saya sering lihat VT-VT orang nggak bisa Mila, nggak bisa Valen, nggak bisa Mila, nggak gitu terus. Ya karena manajernya beda, ya kan, gitu. Jadi yang ingin saya bahas itu ya teman-teman, ini luar biasa. Ya betul. Jadi Mila Valen sama Padat karena jadi susah. Yang Valen ngasih bantuan jangan bungkan bang. Nah itu ya itu itulah ya gak ikut yang apa namanya BINM apa sih namanya itu ya? Iya. Itu Jumat ya, Jumat berkah ya tuh ya. Jadi teman-teman sekalian, wabil khusus penggemar BIP ya betul. Wabil khusus yang ada di Kangian, matur sakalangkong. Cana Mila, Cana Valen cuma orang tahu Kangian. Jadi matur sakalangkong wabil khusus dari orang Kangian. Jadi orang Kangian itu masya Allah guys, kita tahu bersama nih. Coba orang Kangian coba hadir ketik. Orang Kangian tuh dari dulu ya, ini info. Dari dulu ketika ada acara ya guys, ketika ada acara konser itu dari dulu nggak pernah kondusif dari dulu. Makanya saya khawatir ya, mudah-mudahan ini acaranya stabil, mudah-mudahan ini acaranya itu pasti ada bentrok-bentrok, pasti ada bertengkar. Nah tapi sekarang masya Allah atas kedatangan Milen, semua pemuda-pemudi bersatu bersusah payah mensukseskan acara ini sampai mereka berdua. Ya Allah, ini luar biasa ya rezekinya mereka ini nih sampai benar-benar disawer. Ya Allah, ini mereka ketika malam ya ini luar biasa. Nah ini nih ketika disawer di sini ini banyak masya Allah, itu emang sampai orang ngantri ya, itu orang ngantri ya untuk nyawer gitu ya guys. Ini Mila kemarin nggak ikut ya om, ngasih bang nggak ikut ya kan. Jadi yang hebat tuh Valen disawer lagi ya. Enggak, intinya berdua itu disawer bener-bener dihargai, bener-bener disawer loh guys ya, sama teman sama orang yang nyawer gitu loh ya. Jadi intinya adalah apa ya teman-teman ya, intinya adalah mereka ini adalah salah satu pemuda dan pemudi yang insya Allah akan membawa keberkahan tersendiri buat orang yang ngundang, buat apa namanya ya, buat orang yang masyarakat umumnya. Itu saya yakin, karena ini saya orang Kangian ya, pertama kali ngelihat mereka masya Allah saya udah ngena itu, udah langsung ngeh, anak ini bener-bener best, anak berdua ini bener-bener luar biasa, anak ini bener-bener pokoknya luar biasa lah bagi saya. Karena gitu ya guys ya, adab mereka itu saya nggak mau ngomong apa-apa, ini merinding nih. Karena mereka berdua itu ya, itu gitu ya, mereka berdua itu mampu memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa. Itu loh teman-teman ya, buat Milen ya. Banyak loh teman-teman penyanyi bagus, penyanyi apa namanya, penyanyi yang punya suara bagus. Tapi yang saya maksud di sini adalah apa namanya, yang saya maksud itu adalah itu adabnya. Betul betul kak. Jadi salam dari terima kasih kak, salam juga dari Kangian. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesan yang saya ambil adalah mereka adalah pemuda dan pemudi yang baik, masya Allah. Jadi teman-teman mungkin itu aja dulu sementara waktu yang saya ingin bahas. Mungkin teman-teman mau nanya atau mungkin mau saya baca komen ya, mohon maaf ya tadi nggak baca komen karena saya benar-benar antusias, benar-benar sangat-sangat sayang ya sama mereka berdua.